Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, oke. Saudara, seperti yang Anda ketahui, dalam beberapa minggu terakhir ini kita ada di dalam serial khotbah yang kita beri judul Toxic, yaitu dalam bahasa Indonesianya adalah racun, saudara. Di dalam serial khotbah ini kita sedang mencoba untuk mendeteksi atau mengenali hal-hal dalam diri kita, dalam hidup kita yang mampu, yang bisa meracuni kehidupan kita, saudara, yang mempunyai potensi untuk menghancurkan kehidupan kita. Jadi sebelum hal-hal ini menghancurkan kehidupan kita, lebih baik kita hancurkan hal-hal tersebut terlebih dahulu. Contohnya yang sudah kita bicarakan pada minggu yang pertama, kita membicarakan soal pikiran, saudara, pikiran yang toksik, pikiran-pikiran yang jelek yang sering masuk ke dalam pikiran kita. Dan kita katakan bahwa kekristenan itu bahkan setiap hari firman Tuhan berkata kita harus memperbaharui pikiran kita. Kita harus menggantikan pikiran-pikiran yang jelek tersebut, yang negatif tersebut dengan pikiran-pikiran Kristus. Kita harus mampu mengalahkan pikiran-pikiran negatif tersebut, saudara. Di minggu yang kedua, minggu lalu kita berbicara tentang hal yang kita sebut dengan jealousy atau iri hati. Jealousy atau iri hati ini begitu toxic, begitu sangat berbahaya untuk hidup kita, bagi hidup kita. Kenapa, saudara? Karena hal ini membuat kita jadi mempunyai kebiasaan untuk membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Padahal seperti saudara dan saya tahu bahwa Tuhan mempunyai panggilan yang unik untuk setiap dari kita. Tuhan mempunyai panggilan yang berbeda-beda untuk setiap saudara dan saya, saudara. Jadi kalau kita mempunyai kebiasaan untuk membandingkan kehidupan kita dengan orang lain, maka kita akan kehilangan fokus akan panggilan Tuhan yang ada dalam hidup kita, saudara. Nah, untuk hari ini, untuk minggu yang ketiga, saya ingin saudara menebak kira-kira topik apa yang akan kita bicarakan hari ini, saudara. Nah, hal ini juga termasuk hal yang toxic untuk kita, hal yang sangat buruk bagi kita. Dan saya akan mencoba memberikan Anda karakteristik atau ciri-ciri dari apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi saudara mungkin bisa coba tebak apa yang akan kita bicarakan. Saudara, hal ini, saudara siap? Hal ini membuat kita sangat sulit untuk datang dan minta maaf terlebih dahulu. Saudara, hal ini sangat membuat kita sangat sulit untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita. Hal ini membuat kita sangat sulit untuk mengakui kelemahan kita. Hal ini sangat sulit mengakui bahwa keputusan yang kita ambil di masa lalu adalah kesalahan kita. Dan ini hal tersebut sangatlah sulit bagi kita untuk mengakuinya, saudara. Hal ini membuat kita sangat sulit untuk mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan orang lain. Hal ini juga seringkali membuat kita mengambil keputusan atau kita membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak mampu untuk beli, tetapi karena hal ini kita memaksakan diri kita, memaksakan keuangan kita untuk membeli hal tersebut, saudara. Kira-kira apakah saya sudah cukup menyebutkan karakteristik ini? Saudara tahu apa yang akan kita bicarakan hari ini, saudara? Kesombongan, yes. Kesombongan atau gengsi atau pride, saudara. Sekali lagi, ini adalah sesuatu yang sangat-sangat berbahaya bagi hidup kita. Dan sebentar lagi Anda akan melihat bahwa this very thing is the total opposite of God. Ini adalah hal yang sangat berlawanan dengan apa yang Tuhan ajarkan bagi kita semua, saudara. Sebentar lagi saudara akan melihatnya. Sekali lagi saudara, ketika kita menyebutkan kata pride, ini bukanlah sesuatu yang ketika kita I'm proud of my children, I'm proud of my husband, I'm proud of my wife. Kita bukan sedang membicarakan tentang pride yang itu, saudara. Pride yang itu sangat bagus, tapi kita sedang membicarakan pride yang sangat negatif. Kesombongan atau gengsi ini, saudara, ini adalah sesuatu yang sangat mudah bagi kita untuk mendeteksi hal ini di dalam kehidupan orang lain. Tetapi di saat yang bersamaan, ini adalah sangat-sangat sulit bagi saudara dan saya untuk melihat bahwa kita mempunyai ini di dalam kehidupan kita. This thing is very hard for us to see in the mirror.
Jadi topik pada hari ini ada sedikit berat, saudara. Mungkin topik pada hari ini juga mungkin akan menyentuh beberapa dari kita. Mungkin akan sedikit membuat saudara untuk berpikir kembali tentang kehidupan setiap kita, saudara. Yaitu ketika kita berbicara tentang pride, saudara. Sekali lagi, ini sangat sulit bagi kita untuk melihat di dalam diri kita masing-masing, saudara. Saudara, gengsi atau kesombongan atau pride, it has nothing to do with your outward appearance, with your outward gesture. Saudara, pride atau kesombongan has nothing to do, nggak ada hubungannya dengan gerak-gerik dan tingkah laku kita yang ada di luar. Jadi walaupun Anda dan saya tersenyum, walaupun Anda dan saya nunduk-nunduk sambil salaman, saudara, itu bukan berarti saudara dan saya tidak mempunyai pride di dalam hati kita. Karena kesombongan, it's all about the attitude of our heart. Itu berbicara tentang sikap hati saudara dan saya. Boleh saya lanjutkan, saudara? Saudara, hari Jumat kemarin saya dan istri saya mengantar istri saya ke dokter. Appointment kita sangat sore, sudah jam 4, ya kan, jam 4 sore. Dan setelah kita selesai sekitar jam 5, jam 5.30, saudara, setelah itu kita menuju ke gereja, harus bersih-bersih gereja, saudara. Saya mengantar istri saya ke dokter karena harus memeriksa kandungannya. Lalu dalam perjalanan ke gereja ini, saya berhenti di Starbucks untuk beli kopi, saudara. Saya berkata sama istri saya pada saat itu, kayaknya lagi pengen minum kopi. Nah, tapi sebelum itu saya cerita waktu kita ke dokter sama istri saya bahwa, aduh, minggu ini sangat sibuk, begitu banyak appointment dan banyak hal-hal terjadi di luar dugaan saya. Oleh sebab itu, persiapan dari membuat khotbah ini saya agak sedikit ketinggalan, agak sedikit behind atau tertinggal, saudara. Ya kan? Terus istri saya bilang, Nana bilang, ada yang bisa saya bantu gak? Dia bilang gitu. Saya bilang, boleh bantu, tolong pikirin dong ilustrasi atau cerita apa sih yang ada hubungannya sama kesombongan atau gengsi atau pride gitu. Tolong ya kalau misalnya kamu ada cerita atau apa, kasih tahu saya supaya saya bisa gunakan waktu nanti saya khotbah. Anyway, sebelum ke gereja kita mampir ke Starbucks, saudara. Yang perlu saudara tahu bahwa saya jarang pergi ke Starbucks, saudara, karena akhir-akhir ini kita mencoba untuk membereskan semua hutang piutang kita karena kita mempunyai student loan atau pinjaman uang ketika kita sekolah, saudara. Alasan kenapa saya ingin melunaskan semuanya itu karena kita berdua ingin menjadi contoh untuk anak-anak muda sekarang bahwa hey, you don't need debt in your life. Kamu nggak perlu hutang piutang di dalam kehidupan kamu. Dan hutang adalah sesuatu yang tidak alkitabiah, saudara. Tuhan berkata, any type of debt is bad. Segala macam hutang itu adalah buruk. Nah, kita mau jadi contoh, oleh sebab itu saya udah jarang sekali pergi ke Starbucks. Tapi once in a while boleh lah. Saya masih beli kopi ke Starbucks, saudara. Jadi waktu saya turun dari mobil, saya mau beli kopi, saya tanya istri saya bilang dia mau di mobil aja. Oke, saya tanya kamu mau apa? Lalu dia bilang, tolong beliin saya jus dong, dia bilang gitu. Tolong beliin saya jus dong. Oke, saya masuk, saudara, kalau Anda pernah ke Starbucks, ada kulkas biasanya, saya tanpa lihat banyak, saya ambil jus itu, saudara, ini saya masih ada botolnya. Saya ambil jus itu, lalu saya pesen kopi, lalu saya letakkan di depan kasir. Terus, setelah saya pesen, saudara, dia katakan kepada saya berapa yang harus saya bayar totalnya, ya kan? Dia berkata bahwa totalnya adalah $2 dan 11 sen, saudara. Ya kan? Nah, saya tahu itu nggak benar, ya kan, karena saya pendeta, saya juga nggak boleh memanfaatkannya. Jadi saya tanya sama dia, kamu udah hitung belum ini? Apa kamu baru hitung kopi aja? Gitu dia bilang. Oh iya, sorry. Saya belum hitung. Lalu dia scan, saudara. Terus dia bilang totalnya sekarang adalah $8 dan 50 something sen, saudara. Saudara tahu artinya, saudara? Ini, saudara, harganya $6 something, ya kan? Pada saat itu saya what? Ya kan? Tapi saya nggak mengutarakan, ya nggak mengekspresikan ya, tapi di dalam hati saya $6, ya kan?
Saya pura-pura ya kan, saya nggak mau kelihatan murahan, saya keluarin duit, saya bayar gitu, akhirnya saya ke mobil, saya bilang, ini jusnya nih, ini mudah-mudahan kamu suka karena this is a $6 juice. Ini jusnya harganya $6, dia bilang. Nah istri saya kaget, hah? $6 untuk segini, dia bilang gitu. Terus dia bilang gini, saudara, kenapa kamu nggak pulangin aja, kenapa nggak cancel aja ordernya? Saudara tahu apa yang saya bilang? No, I don't want to look cheap, saya nggak mau kelihatan murahan di sana. Lalu tahu apa yang istri saya katakan, saudara? Kamu butuh cerita tentang orang yang sombong, ceritakanlah itu nanti hari Minggu. Saudara, sombong, gengsi, pride, saudara, bisa menghilangkan kapasitas kita untuk menerima, untuk mengakui, dan untuk meminta maaf, saudara. Kesombongan membuat kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa orang itu memang lebih pintar dari saya. Kesombongan membuat kita tidak bisa mengakui bahwa jangan-jangan cara dia itu memang lebih baik. Jangan-jangan apa yang dia ajarkan itu lebih baik daripada caranya saya. Ya kan? Kesombongan, saudara, membuat kita tidak bisa meminta maaf terlebih dahulu walaupun kita tahu bahwa kita yang salah. Kesombongan membuat kita tidak bisa mengakui bahwa alasan kenapa saya gagal itu karena saya membuat keputusan yang salah. Kesombongan membuat kita tidak bisa mengakui bahwa kita membutuhkan pertolongan. Biasanya, mungkin di sini nggak ada, saudara, ya kan, di luar sana banyak. Biasanya orang yang sombong itu berpikir bahwa he is the center of the universe. Dialah pusat dari dunia ini. Dialah pusat dari segala-galanya. Dirinya adalah pusat dari segala-galanya. This universe revolve around him or her. Dia berpikir bahwa dirinya adalah pusat dari segala-galanya, saudara. Sehingga dia sudah tidak bisa lagi memikirkan dan dia sudah tidak mempunyai lagi tempat di dalam kehidupannya untuk orang lain. Bukan saja dia tidak mempunyai tempat untuk orang lain, dia juga tidak mempunyai tempat di dalam kehidupannya untuk Tuhan, saudara. Orang yang sombong, in their life, they have no room for anybody else but himself. Mazmur berkata seperti ini, saudara, dalam bahasa Inggrisnya, in his pride, the wicked man does not seek him. In all his thought, there is no room for God. Di dalam kesombongannya, orang yang berdosa tidak mencari Tuhan. Di dalam pikiran mereka, tidak ada tempat untuk Tuhan. Makanya dalam bahasa Inggris, kalau Anda pintar berbahasa Inggris, Anda pernah mendengar istilah orang-orang sering berkata, you are so full of yourself. Ada yang pernah mendengar kata-kata seperti itu? You are so full of yourself. Ini untuk menggambarkan orang-orang yang hanya memikirkan diri mereka sendiri dan mereka tidak mempunyai ruangan untuk siapa-siapa lagi, saudara. Satu hal lagi sebelum kita melihat ayat firman Tuhan pada hari ini. Seseorang yang bernama C.S. Lewis. C.S. Lewis adalah tokoh di dunia kekristenan, saudara. Dia adalah seorang filosofer. Sebelumnya dia adalah seorang ateis, orang yang gak percaya Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi pengikut Yesus. Kalau Anda pernah nonton film The Chronicle of Narnia, film itu, saudara, ini adalah penciptanya, saudara. C.S. Lewis berkata seperti ini. Unchastity, anger, greed, drunkenness, saudara, ketidakkudusan, kemarahan, ketamakan, mabuk-mabukan, semua dari itu, saudara, they are mere flea bites in comparison to pride. Semua hal-hal tersebut hanyalah sangat kecil, seperti gigitan nyamuk, dia bilang, kalau dibandingkan dengan kesombongan. Dosa-dosa yang lain hanya kelihatan kecil sekali kalau dibandingkan dengan kesombongan. Karena it was through pride the devil become the devil. Asal mula adanya iblis itu dimulai dari sebuah kesombongan. Pride leads to every other vice. Kesombongan adalah akar dari segala dosa. It is the complete anti-God state of mind. Kesombongan adalah pikiran yang berkata, saya tidak membutuhkan Tuhan. Nah, saya hanya mau berkata sebentar, saudara. Tahukah kita sebagai orang-orang beragama,
kita ini tidak kebal dengan hal-hal seperti ini. Dari dulu zamannya Yesus sampai saat ini, saudara, kita orang-orang yang beragama, the religious people, kita nggak kebal dalam masalah ini. Tahukah Anda ketika Yesus datang pada waktu abad pertama, mereka mempunyai kepercayaan jika ada orang sakit, jika ada orang yang mempunyai sakit penyakit, artinya Tuhan marah dengan mereka. Jika keadaan keluarga kamu tidak baik, artinya Tuhan mengutuki hidup mereka. Orang-orang beragama pada saat itu, pemimpin-pemimpin agama berpikir bahwa kalau Anda dan saya mengalami sakit penyakit, artinya Anda berada di dalam kutukan Tuhan. Para pemimpin agama begitu sombong pada saat itu, saudara, karena mereka berpikir mereka lah yang paling sempurna. Mereka berpikir mereka lah yang paling dekat dengan Tuhan. Mereka berpikir kalau dibandingin orang lain, saya yang paling mengenal Tuhan. Tapi saudara pernah berpikir gak? Para pemimpin agama ini, mereka berhadapan langsung dengan anak Allah. And they don't even know who that person is. Mereka nggak tahu siapa Yesus. Mereka bertatapan muka dengan Sang Juru Selamat, dengan anak Allah. They don't even realize who Jesus is. Mereka nggak sadar siapa itu Yesus. Sekali lagi mungkin karena kehidupan mereka, it's full of pride, penuh dengan kesombongan, sehingga mereka tidak punya lagi tempat untuk orang lain. Lalu Yesus datang, dan Yesus berkata, barang siapa mau menjadi yang terbesar, biarlah mereka menjadi pelayan terlebih dahulu. Para pemimpin agama yang tidak mau dekat, jangankan menyentuh, saudara, tidak mau dekat-dekat dengan orang sakit, Yesus, tangan dari anak Allah, menyentuh dan menyembuhkan orang-orang sakit. Para pemimpin agama yang takut dekat dengan orang-orang berdosa, Yesus datang dengan tangannya yang kudus, dengan tangan anak Allah, dia membasuh kaki orang-orang. Dan Yesus berkata, definisi dari orang yang besar, yaitu bagaimana dia mampu melayani orang lain. Dengan kata lain, Yesus berkata kepada saudara dan saya pada hari ini, senjata untuk mengalahkan kesombongan, gengsi, dan keangkuhan, saudara, adalah kerendahan hati. Oleh sebab itu saya ingin mengajak saudara sebentar dalam beberapa menit untuk melihat apa yang Rasul Paulus tulis. Rasul Paulus memberikan kita pada hari ini sebuah gambaran kerendahan hati yang sejati, saudara. Saya akan ajak Anda untuk melihat ini, tapi inilah definisi dari kerendahan hati yang sejati. Dan saudara perhatikan baik-baik. Biar saya bacakan kepada Anda. Dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, hendaklah saudara dan saya dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, termasuk adik kita yang menjengkelkan, termasuk bos kita yang sering menjengkelkan saudara, termasuk siapapun yang kita hadapi setiap hari. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, Paulus berkata, biarlah dalam menjalin hubungan antara satu dengan yang lain, kamu mempunyai sikap yang sama seperti Kristus Yesus. Paulus, kayak gimana sih sikap dari Kristus Yesus? Seperti apa sih Yesus bersikap? Paulus berkata, yang walaupun dalam rupa Allah, dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Dan dia tidak menganggapnya itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris berkata bahwa walaupun statusnya adalah Allah, dia tidak pernah menggunakan statusnya tersebut untuk mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Melainkan, dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan saudara dan saya, menjadi manusia, saudara. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Siapa di sini dari Anda yang pernah ke rumah teman Anda, atau bahkan mungkin Anda memiliki ini di rumah, saudara, yaitu kursi lazy chair, yaitu kursi malas, saudara. Saudara tahu yang saya maksud? Saudara tahu maksud saya kursi yang kalau Anda udah duduk,
Anda nggak mau bangun lagi. Anda punya itu di rumah? Ya? Anda pernah melihatnya atau Anda pernah mendudukinya? Saudara, saya hanya membayangkan gini, Paulus menggambarkan kita seperti ini. Yesus yang sedang duduk di tahtanya, saudara. Yesus yang ada di surga, tempat yang paling sempurna, tempat yang kita semua ingin pergi, saudara. Surga. Yesus yang sedang duduk nyaman di tahtanya di dalam surga, saudara. Dia melihat ke dunia ini. Dia melihat dunia yang penuh dengan dosa, dunia yang begitu berantakan, saudara. Dia berkata, "What can I do for them?" Apa yang saya bisa lakukan bagi dunia ini? Lalu Paulus berkata, setelah dia berkata, apa yang saya bisa bantu untuk dunia ini, dia menjadi sama dengan kita. Dia merendahkan dirinya seperti saudara dan saya, seperti manusia. Bayangkan Allah merendahkan dirinya menjadi seorang manusia. Dan dia tidak pernah mengambil keuntungan atas status dia sebagai Allah, saudara. Saudara, kita terutama yang besar dan berasal dari Indonesia, saudara, kita mempunyai kebiasaan seperti ini, ya kan, saudara? Kalau ada orang yang berkata bahwa, "Maaf Pak, ini peraturannya kayak gini," ya kan? Ya, bikinlah pengecualian buat saya. Ya kan? Ya, saya kan pendeta Rosi. Saya kan hamba Tuhan, bikinlah pengecualiannya buat saya. "Pak, maaf Pak, ini ngantrinya di sini Pak." Ya, saya nggak usah ngantri lah, ya kan? Saya kan hamba Tuhan. "Pak, harganya segini Pak." "Ya, turunin dikit lah. Saya kan pendeta." Ya kan, saudara? Itu adalah gambaran orang yang menggunakan statusnya, saudara, untuk mengambil keuntungan. Tapi Paulus berkata, Yesus tidak pernah melakukan itu. Yesus tidak pernah berkata, "Kamu tahu gak? Lu tahu gak gue siapa?" "Wah, Yesus. Kasih dong apa yang gue mau." Dia tidak pernah mengambil keuntungan atas statusnya sebagai anak Allah. Bahkan kebalikannya, saudara, dia merendahkan dirinya dari seorang Tuhan menjadi seperti kita. Dan dia merendahkan dirinya sampai serendah-rendahnya, bahkan rela mati di atas kayu salib, saudara. Yesus bukan hanya rela mati bagi saudara dan saya, tapi dia mati dengan cara yang paling memalukan. Saudara, ketika Anda melihat gambar salib, itu adalah, kalau Anda bayangkan gambar salib itu yang ditaruh di atas gedung, ya kan? Kalau enggak yang kita pakai di kalung kita, kalau enggak kita punya pajangan salib di rumah, saudara. Tapi Anda tahu gak, kerajaan atau pemerintahan Romawi, saudara, mereka menciptakan hukuman di atas kayu salib itu dengan maksud seperti ini. Ketika ada orang kriminal atau penjahat yang berbuat salah, dia akan disalib. Dan sampai mati dia digantung di atas kayu salib tersebut, saudara. Tujuannya apa? Untuk mempermalukan orang tersebut. Nanti ditonton oleh orang yang banyak sampai dia digantung di atas kayu salib untuk mempermalukan orang tersebut. Nah, saudara, setelah penjahat ini mati, dia nggak langsung diturunin, saudara, tapi dia digantung di situ selama beberapa hari. Sekali lagi tujuannya apa? Kalau ada orang yang lewat, mereka bisa melihat itu, dan the Roman Empire trying to send a message. Mereka mencoba untuk memberitahukan kepada orang-orang pada saat itu, if you mess with Rome, you're gonna end up like that. Kalau Anda macam-macam dengan pemerintah Romawi, hidup Anda akan berakhir seperti itu. Dan Yesus mati dengan cara seperti ini. Dan firman Tuhan berkata, He is innocent. Mending kalau penjahat yang disalib, saudara. Tapi ini adalah orang yang tidak bersalah. Dia rela naik ke atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah, saya hanya mau berkata seperti ini, saudara. Kalau Paulus sudah gambarkan kepada kita hal yang baru saja kita dengar atau kita baca, sekarang kita nggak punya alasan lagi, saudara. It takes our excuse away. Kita sekarang udah nggak punya alasan lagi. Kita sekarang udah nggak bisa berkata kayak, harga diri gue mau ditaruh di mana?
Muka gue mau ditaruh di mana, saudara? Nggak kemana-mana, cuma di sini kok. Ya kan? Gengsi gue mau ditaruh kemana, saudara? Ketika kita mendengar kerendahan hati yang digambarkan oleh Paulus, apa yang dilakukan oleh Kristus, saudara, kita udah nggak bisa berkata seperti itu. Ya benar, saudara? Kita berkata, well, it's not my fault, bukan salah saya. Semuanya itu bukan salah, seharusnya dia yang terlebih dahulu datang kepada saya untuk meminta maaf. Well, Jesus was innocent. Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Dia tidak bersalah, dia tidak mempunyai salah sama sekali, saudara. Jadi apa lagi alasan saudara dan alasan saya untuk tidak melakukan rekonsiliasi? Dan saudara tahu hasilnya? Hasil kerendahan hati yang luar biasa, inilah hasilnya, saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ini yang saya mau katakan kepada Anda. Tahukah Anda bahwa the invitation to follow Jesus is the invitation to unfollow pride. Undangan Yesus supaya Anda dan saya mengikuti Dia adalah undangan yang diberikan supaya kita meninggalkan kesombongan. Tahukah Anda bahwa pride always says wait, but Jesus initiates. Kesombongan, gengsi, saudara, pride selalu berkata, tunggu dulu. Biarin dia dulu yang datang. Biar dia duluan yang telepon. Biar dia duluan yang bilang sorry sama saya. Tapi Yesus selalu berinisiatif. Saudara, kita nggak berinisiatif, ya kan? Kalau kita selalu nunggu, saudara, ya kan? Apalagi kalau bukan salah kita, saudara. Tapi saudara pernah bayangkan nggak ketika Yesus mati di atas kayu salib, mungkin malaikat berkata seperti ini, saudara. Yesus, are you sure you want to die for the people? Yesus yakin nggak kamu mau mati bagi umat manusia? Belum tentu mereka juga menerima engkau. Mestinya yang benar mereka menerima engkau dulu, baru kamu rela mati di atas kayu salib untuk mereka. Tapi why would you do it first? Kenapa kamu mengambil inisiatif untuk mati terlebih dahulu, padahal kita belum tahu bahwa orang-orang itu akan menerima engkau atau tidak, saudara? Saudara, all he asks, yang dia minta untuk saudara dan saya untuk mengambil inisiatif dan berkata maaf. All he asks us to do is just go over there and apologize. He doesn't ask you to die on the cross. Dia tidak pernah meminta Anda untuk melakukan hal yang sama seperti yang mati di atas kayu salib. Yang dia minta kepada saudara dan saya, siapapun itu yang Anda mempunyai masalah dengan siapapun itu, saudara, berinisiatif. Teleponlah terlebih dahulu. Kirimkanlah surat terlebih dahulu. SMS lah terlebih dahulu. Samperin, saudara. Itu yang Yesus minta. Hal terakhir yang saya mau katakan kepada Anda. Ketika kita berbicara tentang rekonsiliasi, mungkin saat Anda duduk di sini, ada satu atau dua orang yang wajahnya mulai timbul dalam pikiran Anda. Mungkin saat Anda duduk di sini, ada satu dua nama yang Roh Kudus bisikkan kepada Anda. Saudara tahu, respon yang paling buruk yang saudara bisa lakukan adalah berkata bahwa iya, nanti saya doa dulu. Tuhan berkata, don't pray, jangan berdoa, just go. Pergilah, ambillah inisiatif, teleponlah terlebih dahulu, kirimkan SMS terlebih dahulu, kirim surat, kita nggak tahu kalau sekarang masih surat-suratan atau enggak. Kirim email terlebih dahulu, katakan maaf terlebih dahulu. Karena pride, kesombongan, always tell us to wait. Tapi Jesus initiates. So, apakah Anda siap untuk melakukan sesuatu yang semua orang berpikir bahwa Anda tidak akan mungkin bisa melakukan? Apakah Anda siap untuk melakukan sesuatu yang bahkan diri Anda sendiri berpikir bahwa Anda tidak mampu untuk melakukan? Saya berdoa
Biar jawaban semua dari kita pada hari ini adalah saya akan mengambil inisiatif. Saya akan mengambil langkah terlebih dahulu untuk berkata maaf atau sebagainya. Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama, kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih atas gambaran kerendahan hati yang paling sempurna yang kami pernah tahu di dalam dunia ini. Seorang anak Allah yang dari surga turun ke bumi untuk menjadi sama dengan manusia dan merendahkan dirinya serendah-rendahnya, bahkan rela mati di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa umat manusia. Bahkan sebelum manusia berkomitmen untuk menerimanya, bahkan sebelum manusia melakukan sesuatu untuk menerimanya, dia terlebih dahulu, dia berinisiatif terlebih dahulu untuk mengorbankan kehidupannya bagi kita semua. Saudara, ketika kami, Bapa di surga, ketika kami mendengar gambaran seperti itu, kami sudah tidak mempunyai lagi alasan untuk kami mempertahankan harga diri kami, untuk kami mempertahankan gengsi kami. Kami sudah tidak punya lagi alasan. Tuhan yang tidak bersalah rela mati di atas kayu salib bagi kami semua. Oleh sebab itu tugas kami pada hari ini, Tuhan, kami akan stop berpikir sebenarnya siapa yang salah, siapa yang tidak, tetapi kami ingin mengambil contoh seperti Engkau, yaitu mengambil sebuah inisiatif untuk terlebih dahulu menghampiri orang-orang tersebut. Tuhan, kami tahu ini tidak mudah. Oleh sebab itu Engkau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami keberanian untuk mengambil langkah terlebih dahulu, untuk berinisiatif, Tuhan. Kami percaya ketika kami melakukan ini, kami sedang mencontoh atau melakukan hal seperti yang Tuhan lakukan untuk kami semua. Terima kasih atas firman-Mu pada hari ini, Tuhan. Jemaat Tuhan boleh angkat tangan Anda. Bapa yang di surga, hamba melepaskan berkat bagi setiap umat gereja Rock yang ada di tempat ini pada hari ini, Tuhan. Kau curahkan berkat-Mu, berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami pegang janji-Mu, Yesus, bahwa Engkau datang untuk memberikan kami hidup, dan hidup yang berkelimpahan, hidup yang limpah dengan berkat-Mu, hidup yang limpah dengan janji-janji dan misi-misi ilahi, hidup yang limpah dengan kehendak-kehendak Tuhan yang sempurna. Biar setiap janji dan kehendak-Mu, Tuhan, tergenapi di dalam kehidupan setiap kami. Kami pegang janji itu, dan hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Semua jemaat Tuhan yang sudah mendapatkan janji Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Happy Sunday Bapak Ibu dan Saudara semua. Kasih salam sampai kiri kanan Anda, katakan happy